Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Sofia. Kali ini kita akan membahas atau mereview tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ini berkaitan dengan bagaimana merancang dan mengembangkan kurikulum, khususnya menggunakan kerangka kerja UBD atau Understanding by Design. Nah, di sini ada 7 topik ya yang akan dibahas dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di topik yang pertama ini membahas konsep dasar pengembangan kurikulum. Sama seperti sebelumnya, ada alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, ini harus diselesaikan semua ya untuk bisa lanjut ke topik berikutnya. Nah, ini ada CP yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nah, di topik berikutnya, topik yang kedua itu tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Nah, ini juga ada alur merdekanya. Ini harus dikerjakan berurutan ya, karena kalau misalkan topik 2 aksi nyata belum selesai, kita tidak bisa lanjut ke topik ketiga ya. Lanjut untuk topik ketiga tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Nah, ini ada 7 CP ya yang harus dicapai mahasiswa. Nah, ini ada alur merdeka yang harus diisi atau dilengkapi. Lalu di topik berikutnya, topik yang keempat itu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Nah, ini juga ada 7 CP dan alur merdeka yang harus dilengkapi. Lalu di topik yang kelima, yaitu modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Nah, ini ada CP yang dicapai dan alur merdeka yang harus diisi juga. Di topik yang ke-6, membahas tentang modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Nah, ini juga ada 7 CP lagi ya, karena alurnya merdeka ya, jadi M-nya mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, kemudian E-nya lagi elaborasi pemahaman, lanjut K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir A-nya adalah aksi nyata. Jadi ada 7 CP yang harus dicapai di setiap topiknya. Lanjut yang topik terakhir, problematika dan evaluasi implementasi UBD. Nah, ya ada alur merdekanya lagi. Nah, di setiap topik terakhir pasti ada modul mata kuliah yang bisa di-download dan bisa dipelajari lagi ya. Ini berisi tentang materi-materi dari topik 1 sampai topik ke-7 ya, atau topik terakhir di setiap mata kuliah. Nah, ini juga ada UTS dan UAS ya yang terpisah. Kalau untuk di mata kuliah sebelumnya yaitu peserta didik ya, pemahaman peserta didik, itu UTS-nya ada di dalam topik seperti itu. UTS di topik 3, UAS-nya di topik 6. Nah, sedangkan untuk perancangan dan pengembangan kurikulum di sini ada di luar ya, terpisah. Nah, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ini dalam PPG Prajabatan termasuk mata kuliah selektif ya. Kalau untuk PPD filosofi itu mata kuliah wajib. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Semoga dapat membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.